Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Banjar TV dimanapun Anda berada. Kita berjumpa kembali pekan ini dalam Lintas Banua Sepekan edisi Minggu 28 Mei 2023. Seperti biasa pemirsa, sejumlah informasi dan ragam peristiwa menarik dari kota Banjarmasin dan sekitarnya telah kami siapkan dan akan kami hadirkan menemani akhir pekan Anda. Bersama saya Lini Astalina kami hadirkan Lintas Banua Sepekan selengkapnya. Pemirsa, kami hadirkan informasi yang pertama di Lintas Banua Sepekan minggu ini. Tragedi memakan ratusan korban jiwa mewarnai perjalanan demokrasi di Kalimantan Selatan saat putaran akhir kampanye pemilu 23 Mei 1997. Ketua DPRD Kalsel Supian Haka berharap peristiwa Jumat Kelabu ini tidak terulang kembali. 23 Mei 1997 merupakan peristiwa berdarah bagi warga Kalimantan Selatan, Kota Banjarmasin. Peristiwa itu disebut dengan sebutan Jumat Kelabu. Kerusuhan berdarah saat putaran akhir kampanye pemilu 1997 itu hingga kini masih menyisakan duka mendalam bagi masyarakat Kalimantan Selatan. Mengingat sejarah kelam tersebut, Ketua DPRD Kalsel Supian Haka saat ditemui awak media di ruang kerjanya berharap peristiwa berdarah itu tidak terulang kembali di Provinsi Kalimantan Selatan, Kota Banjarmasin. Apalagi dalam waktu dekat akan menghadapi pemilu atau pesta demokrasi. Oleh sebab itu, peristiwa Jumat Kelabu merupakan momentum bagi masyarakat Kalsel untuk bersatu dan tidak terpancing isu-isu yang belum pasti kebenarannya, sehingga suasana damai tetap terus terjaga. Kita dalam sejarah Kelabu di Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 23 Mei 97, kurang lebih 26 tahun. Ya, kurang lebih ada kurang lebih lagi 26 tahun yang ditinggalkan, tapi jangan lagi terulang kembali. Nah, apalagi menghadapi pemilu, jangan ada silahnya tuh sering jatuh-menjatuhkan sama lain. Silahkan bertarung dengan sehat. Dan lagi kita yang pertama dijaga, pertama akhlak, kedua adalah budi pekerti, yang keempat adalah kewibawaan, yang kelima adalah sopan santun, yang terakhir adalah saling menghargai pendapat suku, ras dan lain-lain. Nah, kalau itu kita pelihara, insya Allah Kalimantan Selatan terjaga sesuai dengan. Berdasarkan catatan sejarah, Jumat Kelabu yang memakan ratusan korban jiwa tersebut bisa terjadi atas dasar rasa kekecewaan masyarakat terhadap prestasi kerja politik dan ekonomi pemerintahan Orde Baru. Muhail, Banjar TV. Informasi selanjutnya, pemirsa, tokoh masyarakat adat Dayak dan Madura di Banjarbaru bersepakat untuk akhiri konflik sosial yang ditengarai terjadi belum lama tadi setelah dipertemukannya kedua belah pihak di Aula Makodim 1006 Banjar. Permasalahan SARA antara warga suku Dayak dan suku Madura di Jalan Pelita 4 Golop, Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liangenggang, berakhir damai setelah Sabtu lalu menandatangani kesepakatan antar kedua belah pihak oleh perwakilan tokoh masyarakat masing-masing. Ketua Dayak Kulawarga Borneo Salam merasa bersyukur dengan adanya kesepakatan bersama ini untuk menjaga ketertiban, keamanan, dan kondusifnya Kota Banjarbaru. Dikatakannya kesepakatan damai telah diterima sepenuhnya oleh masyarakat adat Dayak dengan masyarakat adat Madura di Banjarbaru, sehingga diharapkan dari kesepakatan damai yang dicapai dapat meredam konflik sosial yang diduga sempat terjadi. Saya menempatkan aturan yang telah ditentukan. Mari kita tali persaudaraan dunia akhirat. Itu harapan kami mewakili dari masyarakat. Kami sangat terharu penyelesaian yang sangat luar biasa keputusan kali ini. Atas sesepuh yang ditinggalkan tadi sangat luar biasa. Mohon maaf mewakili masyarakat, beribu maaf. Mudah-mudahan ada hikmah semua di balik ini. Terima kasih banyak, salah hilaf dan ampun maaf. Terima kasih. Hidup Dayak! Hidup Banjar! Merdeka! Hidup Dayak! Hidup! Hidup Banjar! Hal senada juga disampaikan tokoh masyarakat Madura di Banjarbaru, Haji Mansur, yang berharap persoalan yang terjadi tak terulang kembali di Banjarbaru
maupun di Kalimantan Selatan pada umumnya, karena dugaan konflik sosial yang terjadi membuat masyarakat dari kedua adat menjadi tidak nyaman. Dengan perdamaian ini kita menerima sepenuhnya antara kita yang bertantangan dengan khususnya Pak Haji Muhammad tadi sebagai perwakilan Jamaah, bukan Pak Haji Mansur, posisi beliau kan sebagai saksi di sana karena ketua Jamaah Pak Haji Muhammad. Begitu. Dan imbauan pian sendiri untuk kita masyarakat Banjarbaru seperti apa? Untuk imbauan kita khususnya kepada masyarakat Banjarbaru, jangan mudah terpancing dan mudah terprovokasi. Mari kita sama-sama menjaga Banjarbaru ini tetap aman, damai, dan kondusif. Ya, pertemuan pada hari ini hikmahnya banyak ya. Yang pertama kita silaturahmi sama kawan-kawan, saudara-saudara kita Dayak. Ya, kita hilangkanlah masalah. Yang penting gimana? Daerah kita ini tidak ada lagi persekutuan, keributan yang nggak enak didengar oleh siapapun, kada nyaman didengar oleh siapapun. Jadi mudah-mudahan dengan pertemuan hari ini, dengan pertama kali kita ada pertemuan dengan saudara-saudara kita Dayak, dan ini juga menjadi yang terakhir, tidak ada akan lagi permasalahan-permasalahan, mudah-mudahan dengan dukungan semua pihak. Karenanya, warga diminta untuk tidak mudah terpancing dan terprovokasi, serta menjaga kedamaian dimanapun berada. Ahmad Ramadhani, Banjar TV. Silaturahmi warga Jalan Pelita 4 Golop, Kelurahan Landasan Ulin Utara, Lianganggang, dengan jajaran Porkopimda serta tokoh masyarakat Dayak dan Madura pada Sabtu lalu menjadi wahana untuk menyelesaikan kesalahpahaman antar warga yang difasilitasi Pemko Banjarbaru dan Kodim 1006 Banjar. Dan Dim 1006 Banjar, Letkol Kavaleri Julpikar Sembiring, mengungkapkan pihaknya mengerahkan segenap kemampuan agar ketidaknyamanan yang terjadi di masyarakat bisa diselesaikan. Yang pasti kalau dibilang untuk motivasi, tentunya Kodim 1006 Banjar ini hadir untuk rakyat Banjar dan Banjarbaru. Sehingga apapun yang menjadi kesulitan, kami harus hadir di tengah-tengah masyarakat. Kemudian kami juga tidak mau terjadi ada ketidaknyamanan bagi masyarakat karena ada gangguan keamanan. Sehingga sekuat tenaga kami mengerahkan kemampuan kami untuk menyelesaikan persoalan ini, permasalahan ini, dengan terus menjalin komunikasi dengan kedua belah pihak, baik dari pihak Madura maupun Dayak. Diketahui persoalan yang mencuat semestinya tidak perlu merembet ke isu SARA karena pangkal persoalan adalah sengketa tanah pribadi yang tidak ada hubungannya dengan persoalan etnis atau suku tertentu. Ahmad Ramadhani, Banjar TV. Pemirsa, tim penegakan hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bersama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Balai BKSDA Kalimantan Selatan berhasil menggagalkan penyelundupan 360 kg sisik terenggiling di Banjarmasin. Inilah barang bukti sebanyak 360 kg sisik terenggiling yang berhasil digagalkan pengirimannya oleh tim Gakum KLHK bersama Kalbaksel dan Balai BKSDA Kalimantan Selatan. Penggagalan atas satwa yang dilindungi ini bermula saat tim penindakan dan penyidikan Kalbaksel melakukan patroli yang menghentikan dan memeriksa sebuah mobil angkut melaju ke arah Pelabuhan Trisakti yang kemudian menemukan 8 kardus berisi sisik terenggiling siap edar yang rencananya dikirim ke pembeli di Surabaya, Jawa Timur. Dari kasus ini, satu orang sebagai pemilik berinisial AF telah ditetapkan tersangka dan kasus ini masih dikembangkan sehingga terbuka untuk penambahan tersangka. Maklum saja penyeludupan sisik terenggiling merupakan kejahatan yang serius dan menjadi perhatian dunia internasional.
Adapun barang bukti ya yang kita dapatkan berjumlah 360 kg sisik terenggiling. Ini jumlah yang sangat besar. Kalau seandainya 1 kilo ya, 1 kilo sisik terenggiling ini didapatkan dari 4 ekor terenggiling hidup, berarti kurang lebih ada 1.440 terenggiling yang dibunuh untuk kejahatan sisik ini. Ya, kita tahu terenggiling sangat penting bagi ekosistem kita, ya, untuk melindungi ekosistem kita. Karena terenggiling itu memakan semut, rayap maupun serangga yang lainnya, sehingga terenggiling bisa mengendalikan keutuhan ekosistem kita. Atas kasus ini, tersangka AF dijerat pasal berlapis mulai Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, yang ancaman maksimalnya 5 tahun pidana penjara dan pidana denda paling banyak 3,5 miliar rupiah. Sidi melaporkan untuk Banjar TV. Kita akan informasi selanjutnya. Pemirsa, puluhan massa demo LSM Forpeban menuntut DPRD Kota Banjarmasin melalui Badan Kehormatan untuk menindak dan memanggil oknum anggota dewan yang diduga memiliki tempat hiburan malam THM berupa tempat karaoke. Sementara itu, DPRD Kota Banjarmasin dalam hal ini diwakili Muhammad Yamin mengaku siap mengarahkan BK untuk mengundang oknum dewan yang diduga LSM untuk dimintai keterangan dan diberikan pengarahan. Puluhan orang yang tergabung dalam LSM Forpeban Senin lalu mendatangi kantor DPRD Kota Banjarmasin. Kedatangan mereka bertujuan menuntut pihak DPRD melalui Badan Kehormatan Dewan untuk menindak dan memanggil oknum anggota dewan yang diduga memiliki tempat hiburan malam atau THM berupa tempat karaoke. Pasalnya, pihak LSM menduga anggota dewan tersebut sudah melanggar perda lantaran buka melebihi jadwal operasional serta diduga menjual minuman beralkohol. Hal tersebut juga dinilai tidak etis mengingat seharusnya anggota dewan menjadi contoh baik bagi masyarakat yang diwakilinya. Pihaknya meminta dewan dan Pemko bisa cepat menegakkan perda mengingat banyaknya tempat hiburan malam yang awalnya kafe berubah fungsi. Pihaknya juga meminta BK DPRD untuk menindak anggota dewan yang memiliki kafe atau karaoke jika ditemui melanggar aturan. THM yang melanggar jam tayang, yang melanggar perda segera ditindaklanjuti karena yang membuat perda mereka dengan eksekutif. Oleh karena itu kita berharap pihak DPR juga jangan tinggal diam. Mereka juga harus mengawasi permasalahan ini. Karena apa? Karena sudah meresahkan masyarakat. Kita berharap pihak DPRD pertama sekali Badan Kehormatan Dewan memanggil oknum anggota dewan yang punya KP tersebut. Karena sudah meresahkan masyarakat, menjual miras, membuat orang memabukkan, ada leti segala macam, dan ini harus disikapi oleh anggota dewan yang harusnya menjadi contoh yang baik, jangan sampai menjadi contoh yang membuat masyarakat resah. Murtasiah, Banjar TV. Sementara itu, DPRD Banjarmasin dalam hal ini diwakili Muhammad Yamin mengaku siap mengarahkan Badan Kehormatan atau BK untuk mengundang oknum dewan yang diduga LSM untuk dimintai keterangan dan diberikan pengarahan. Tindak lanjut tersebut dilakukan terkait demo dari salah satu LSM di Banjarmasin yang mempermasalahkan anggota dewan diduga memiliki tempat hiburan malam atau THM berupa tempat karaoke. Sebenarnya terkait oknum kita akan melakukan yang namanya pemanggilan ataupun kita akan coba nanti kita koordinasikan dengan pihak pimpinan khususnya Ketua Badan Kehormatan Dewan karena tadi disebutkan bahwa ada oknum anggota DPRD ya. Jadi kita akan mengklarifikasi hal itu. Kalau seandainya hal itu terjadi maka kita akan coba memberikan arahan, kita berikan penyampaian bahwa untuk bisa mengikuti aturan yang sudah berlaku di Kota Banjarmasin. Artinya menyesuaikan peraturan daerah lah. Sebelum ke kantor DPRD Kota Banjarmasin, masa pendemo sempat ke kantor pemerintah Kota Banjarmasin untuk menyampaikan tuntutan yang sama. Risna, Banjar TV. Ya pemirsa, kami akan segera kembali dengan informasi inovasi. Kata kunci Retno, bertahan kembangkan UMKM. Tetaplah bersama kami di Lintas Banua Sepekan.